Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu arsafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen dan teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkumpul dan mengikuti mata kuliah pendidikan agama Islam. Agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantara nabi-nabinya berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran, sunnah yang sahih berupa dunia dan akhirat. Ada macam-macam agama. Secara garis besar agama menjadi terbagi dua, yaitu satu, agama samawi ialah agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasulnya sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad yang disebut agama Islam. Yang kedua, agama ardi bumi ialah agama yang berasal dari bumi dan adapun ciri khusus agama Islam sebagai berikut. Satu, agama Allah, agama bersumber dari Allah baik berupa wahyu atau Al-Quran maupun wahyu tak langsung sunnah. Dua, mencakup aspek seluruh kehidupan. Islam adalah agama yang mengatur manusia dalam semua lapangan kehidupannya, mulai dari lahir hingga ke wafat, masalah pribadi sampai masalah kemasyarakat. Bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara juga diatur dalam Islam. Dengan kata lain, tidak ada persoalan yang luput dari aturan Islam. 3. Sesuai dengan fitrah manusia. Semua aspek ajaran Islam sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti diciptakan oleh Allah memiliki akal. Selanjutnya, dilarang mabuk demi memelihara fitrah akal itu. Selain itu, manusia diberikan syahwat kepada lawan jenisnya. Maka Islam mensyariatkan nikah sebagai penyalurnya. Oleh karena itu, tidak dapat beralasan bagi seseorang yang mengatakan Islam mengekang kebebasan. Sebaliknya, Islam adalah satu-satunya agama yang sangat cocok dengan fitrah manusia. Sehubungan dengan Allah memerintahkan agar manusia menuju agama Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 4. Berlaku untuk umat sampai akhir zaman. Islam adalah agama universal yang berlaku untuk semua umat, senantiasa dengan keadaan dan waktu. Di dalam Al-Quran ada kisah masa lampau, sekarang, bahkan tentang akhirat juga sudah dijelaskan. Demikian pula Al-Quran tidak mengkhususkan bangsa atau kelompok tertentu. Tidak hanya muslim, melainkan juga orang kafir, musyrik, Ahlul Kitab, Bani Israel, dan Nasrani. Semua diseru untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. 5. Menetapkan akal manusia pada tempat sebaik-baiknya. Akal manusia itu fitrah, maka ia wajib dipelihara. Oleh karena itu, Islam yang demikian itu merupakan pekerjaan syaitan. Maka jauhilah agar kamu dapat kemenangan. 6. Menjadi rahmat bagi alam semesta. Allah mengutus Muhammad itu adalah menjadi rahmat sekalian alam. Sebagai firman-Nya yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Berorientasi ke depan tanpa melupakan masa kini. Ajaran Islam mengatur keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Islam memerintahkan supaya mempersiapkan diri untuk di akhirat, tetapi tidak boleh lupa mempersiapkan nasib di dunia ini. 8. Menjanjikan al-jaza. Islam memberikan imbalan yang adil terhadap pemeluknya. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh, akan diberikan pahala dan dimasukkan ke surga.
Sebaliknya, bagi orang kufur akan berdosa dan dimasukkan ke neraka. Dan manusia membutuhkan agama. Secara fitrah, manusia sejak berada di dalam kandungan telah bertauhid kepada Allah, Tuhan sekian alam, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak akan mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Quran Surat 7 ayat A'raf ayat 172. Peran agama Islam dalam kehidupan manusia. Keberadaan agama Islam adalah untuk mengatur kehidupan dan kehidupan manusia agar tidak terjadi benturan kepentingan antar satu sama yang lain, sehingga keberadaan Islam memang terasa menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Selain itu, Islam juga menyandarkan manusia agar mengenal Allah sebagai penciptanya. Dengan demikian, hukum-hukum Allah itu tidak terasa memberatkan baginya, melainkan ia rela taat patuh mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah, sehingga dapat mewujudkan ketertiban di dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat, rasa persaudaraan, dan kasih sayang antar sesama. Dan ada juga garis-garis besar ajaran Islam. Secara garis besar ajaran Islam itu ada 4, yaitu mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. 1. Akidah adalah aspek keyakinan tentang Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan takdir. 2. Ibadah. Ibadah adalah segala cara upacara pengabdian yang bersifat ritual yang telah diperintahkan dan diatur cara-cara pelaksanaannya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. 3. Akhlak adalah nilai dan perilaku baik buruk seperti sabar, syukur, tawakal, dan sebagainya. 4. Muamalah adalah aspek kemasyarakatan yang mengatur pergaulan hidup manusia di atas muka bumi ini, baik tentang benda, perjanjian, jual beli, ketataan negara, dan lain sebagainya. Baik, cukup sekian ceramah yang saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.